Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emabit Akila dengan ujung NIM 102 dari kelas L1. Jadi di sini saya mem- mempresentasikan untuk nilai tambahan pada mata kuliah di perairan dangkal. Kemudian langsung saja kita mulai di akustik perairan dangkal, regulasi akustik dari kelompok 14. Yang mana anggotanya ini sudah semua presentasi kecuali saya sendiri. Jadi untuk latar belakang ini Indonesia memiliki karakteristik akustik laut yang strategis untuk mendukung teknologi hidroakustik dan ekosistem maritim. Namun peningkatan aktivitas antropogenik seperti pelayaran dan industri maritim memicu polusi udara, eh, polusi suara yang mengganggu ekosistem serta perilaku biota laut, yang bisa mengingatkan kompleksitas propagasi suara di perairan dangkal yang bisa dibilang rentan terhadap gangguan lingkungan, yang bisa kita lihat untuk pemodelan dan pengaturan parameter akustik yang cermat. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan energi bawah air tetap efektif tanpa merusak kelestarian lingkungan perairan. Untuk rumusan masalah itu ada 3 poin. Yang pertama itu bagaimana karakteristik propagasi gelombang akustik di perairan dangkal serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Terus bagaimana dampak kebisingan bawah air akibat aktivitas antropogenik terhadap lingkungan dan organisme laut. Untuk poin yang ketiga itu bagaimana bentuk penerapan regulasi dan teknologi mitigasi kebisingan bawah air dalam berbagai studi kasus perairan dangkal. Untuk tujuannya itu ada 3 poin juga, menjelaskan karakteristik perambatan gelombang akustik di perairan dangkal, beserta faktor-faktor oceanografi yang mempengaruhinya. Untuk poin kedua itu menganalisis dampak kebisingan bawah air terhadap lingkungan akustik dan biota. Kemudian yang ketiga, mengkaji penerapan regulasi serta teknologi mitigasi kebisingan bawah air berdasarkan studi kasus yang relevan. Jadi untuk yang pertama ini ada studi kasus pertama yang mana itu berjudul Implementasi Regulasi Kebisingan Bawah Air di Perairan Dangkal. Studi kasus ini pemetaan akustik laut Mediterania, yang mana proses pembuatan peta kebisingan bawah air ini dilakukan dengan menggabungkan 3 data utama, yang itu seperti data sumber suara kapal, kondisi lingkungan, kedalaman dan arus, serta data penggerakan kapal AIS. Semua data ini kemudian diolah menggunakan model propagasi suara untuk mengetahui bagaimana suara menyebar di laut, yang hasil akhirnya itu berupa peta distribusi kebisingan yang dapat digunakan sebagai dasar pengaturan dan pengolahan kebisingan laut. Kemudian ini ada grafik yang menge- grafik yang untuk mengetahui kebisingan. Nah, jadi kebisingan bawah air pada siang hari cenderung lebih tinggi, yang mana bisa kita lihat di grafik tersebut, luas warna kuning sampai merah, yang mana meningkatkan aktivitas manusia seperti lalu lintas kapal, sedangkan pada malam hari intensitas kebisingan menurun dan lebih merata warna hijau biru karena berkurangnya aktivitas tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa aktivitas antropogenik menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kebisingan di perairan. Kemudian ada regulasi kebisingan bawah air pada instalasi fondasi offshore wind farm di kawasan Laut Utara Jerman. Jadi DBBC digunakan sebagai teknologi mitigasi kebisingan saat pemasangan fondasi turbin air lepas pantai. Sistem terdiri dari 2 tirai
gelembung udara yang dipasang mengelilingi sumber sumber suara. Kemudian ada pemodelan dilakukan dengan pendekatan multifisika menggunakan sistem pneumatik, hidrodinamika, dan akustik. Jadi tujuannya itu untuk memprediksi seberapa besar kebisingan dapat dikurangi sebelum menyebar ke lingkungan sekitar. Jadi untuk hasilnya itu ada empat empat gambar yang menunjukkan DBBC efektif menurun tekanan suara akibat impact pile driving. Kemudian ada semakin besar aliran udara yang diberikan, semakin rapat lapisan gelembung yang terbentuk. Kemudian ada gelembung yang rapat meningkatkan hamburan dan pelemahan gelombang suara. Kemudian sistem ini cocok diterapkan di perairan dangkal untuk menekan polusi suara di bawah air. Di sini kita bisa lihat ada grafik dan nilai-nilainya. Jadi ini merupakan contohnya, yang mana itu tekanan udara di sepanjang selang injeksi tidak selalu merata. Kita bisa lihat di gambar sebelahnya. Terus bagian dengan tekanan tinggi menghasilkan gelembung lebih rapat dan stabil. Pada bagian dengan tekanan rendah menghasilkan gelembung yang lebih jarang. Kemudian ketidakmerataan ini mempengaruhi dengan efektivitas bubble Curtain dalam meredam suara. Kemudian ini ada dua grafik, ada yang data velocity dan nozzle configuration, yang mana transmisi loss meningkatkan setelah suara melewati tirai gelombang. Jadi artinya itu energi suara dari sumber mengalami pelemahan secara pelan atau merambat. Kemudian gelombang udara berhamburan dan absorpsi energi akustik. Jadi dia ini mengalami penurunan intensitas terjadi pada berbagai rentang frekuensi. Kemudian ada dua gambar lagi yang bisa kita lihat di sini. Kemudian ada nilai sound express level dan tekanan puncak menurun ketika radius bubble Curtain diperbesar. Kemudian ada radius yang lebih besar menciptakan zona difusi suara yang lebih luas. Kemudian ada energi gelombang tekanan melemah sebelum mencapai area luar. Dampaknya itu paparan kebisingan terhadap biota, laut, dan lingkungan sekitar menjadi kecil. Ini kemudian ada DBBC mampu menurunkan nilai sel sekitar 14 sampai 15 dB pada jarak 750 meter sampai 1.500 meter dengan tekanan puncak juga turun sekitar 11 sampai 17 dB. Jadi efek reduksi tidak hanya di sekitar sumber, tetapi nggak jarak jauh. Yang bisa dibilang DBBC terbukti efektif sebagai metode regulasi dan mitigasi kebisingan bawah air pada konstruksi offshore wind farm. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada pengaruh kondisi lingkungan terhadap kemampuan Whole Mountain Sonar yang bisa disingkat HMS dalam operasi anti kapal selam. Ya, jadi di sini ada ilustrasi area showdown zone yang bisa kita lihat, yang mana gelombang ini dapat membelok ke bawah akibat adanya perbedaan kecepatan pada kedalaman air tersebut. Nah, jadi kondisi ini dia membentuk showdown zone atau bisa kita bilang zona bayangan, yaitu
area yang tidak menerima pantulan suara secara efektif. Jadi objek yang ditangkap dari ini dia itu sulit terdeteksi oleh sonar dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian. Jadi untuk ilustrasi area showdown zone ini menunjukkan bahwa kondisi oceanografi sangat mempengaruhi kinerja sistem sonar. Nah, kita lanjutkan untuk sebelahnya. Ini adalah studi kasus yang kedua. Jadi ini merupakan data hasil dari ilustrasi ini tadi. Jadi data ini full mounted sonar. Jadi karakteristik ini terpasang permanen pada lambung lunas kapal. Jadi dia bakalan terdetek untuk suaranya tadi. Kemudian ada keterbatasan. Kemudian keterbatasan ini kedalaman pancaran bersifat tetap dan tidak fleksibel terhadap perubahan lapisan termoklin. Terus performa pada gradien negatif, gelombang suara cenderung mengalami refraksi atau kita bisa bilang pembelokan yang tajam ke arah bawah. Terus ada dampaknya itu tidak mampu menembus showdown zone secara optimal, sehingga target di zona tersebut sulit terdeteksi. Nah, jadi untuk yang kedua ini ada variabel depth sonar, FVDS. Jadi karakteristiknya itu sensor ini diturunkan kedalaman tertentu sesuai kebutuhan yang mau kita lakukan atau operasionalnya. Kemudian ada keunggulannya. Posisi transducer dapat disesuaikan berada di dekat atau di bawah lapisan gradien suhu. Terus efektivitas lintasan gelombang dapat diarahkan lebih efektif langsung menuju ke area target. Jadi dapat disimpulkan, jadi memiliki solusi adaptif untuk menghadapi variasi kondisi oceanografi, terutama pada wilayah gradien suhu yang tajam. Kemudian ada studi kasus yang ketiga, analisis ketidakpastian penilaian kebisingan bawah laut berdasarkan studi kasus. Jadi studi kasus ini driving di North Sea. Jadi jadi ini ada propagation loss class low. Jadi kebisingan berasal dari aktivitas file driving dengan kategori low 162 sampai 171 dB. RE1. Kemudian intensitas suara menurun seiring bertambahnya jarak sumber. Kemudian ada perbedaan nilai awal, yang mana nilai awal itu jadi dari 162 dan 171 yang menghasilkan perbedaan penyerapan suara. Kemudian ada dampak biologis dampak biologis ditetapkan pada 140 dB. Terus jangkauan dampak berkisar lebih kurang 15 km sampai 35 km. Jadi pada grafik ini menunjukkan jarak penyebaran suara hingga mencapai batas 140 dB untuk setiap kategori very low sampai high. Kemudian ada semakin tinggi kategori kebisingan, semakin jauh jangkauan dampaknya terhadap perbedaan antara jarak minimum dan maksimum. Seperti contoh, misal ini low lebih kurang 15,7 km sampai 34,8 km. Kemudian di medium itu ada lebih kurang 37,4 km sampai 64 km. Kemudian di high itu ada 67,3 km sampai 98 km. Yang mana perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakpastian besar dalam estimasi area yang terdampak. Jadi kemudian ini ada peta. Peta ini menunjukkan area laut yang terdampak kebisingan. Jadi titik
ini di tengah menandakan lokasi sumber kebisingan. Kemudian area hijau bergaris itu wilayah konservasi. Nah, kemudian di warna ini kan ada low, medium, dan high, yang mana menunjukkan tingkat kebisingan semakin tinggi. Kategori kebisingan semakin luas, area terdampak termasuk area konservasi. Kemudian ini ada studi kasus yang berikutnya. Analisis ketidakpastian penilaian kebisingan bawah laut berdasarkan studi kasus. Jadi ini studi kasus perbandingan kinerja, estimasi kanal LS dan MMSE. Jadi metode ini memberikan estimasi yang lebih presisi dibandingkan metode LS karena algoritma yang lebih adaptif terdapat terdapat terhadap gangguan statistik. Ya, jadi metode LS ini tetap menjadi pilihan praktis untuk sistem komunikasi bawah air yang membutuhkan proses data cepat dengan daya rendah. Jadi ada yang ketiga itu korelasi. Semakin besar signal to noise ratio, itu semakin rendah juga bit error rate, yang berarti pengiriman data semakin akurat. Ini yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan pertama itu, propagasi gelombang akustik di perairan dangkal dipengaruhi oleh faktor oseanografi seperti kedalaman, temperatur salinitas, tekanan, serta kondisi batimetri yang menentukan pola perambatan dan intensitas suara di kolom air. Untuk yang kedua itu ada kebisingan bawah air akibat aktivitas antropogenik dapat mengganggu keseimbangan lingkungan akustik serta berdampak pada organisme laut, terutama pada spesies yang bergantung pada sistem akustik untuk komunikasi, navigasi, dan reproduksi. Kemudian ada yang ketiga ini penerapan regulasi dan teknologi mitigasi kebisingan seperti pengendalian suara dan pemodelan propagasi akustik yang bisa kita ini kan diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan tanpa menghambat aktivitas kelautan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.